Tadi udah setengah jam habis untuk CV saya ya, jadi materi saya ini yang ringan-ringan aja. Izin saya share screen. Jadi, nah ini sebenarnya topiknya sudah agak terlambat ini ya, Prof. Suharyadi ya. Iya benar. Nggak ada kata untuk terlambat. Nah, Ya, cuman yang belakangan ini nih, saya kira di antara kawan-kawan yang sudah melaksanakan, tapi banyak juga yang masih berdebat gitu ya. Jadi apakah itu namanya hybrid learning, blended learning, e-learning, online learning gitu. Jadi masih berdebat sehingga nggak melaksanakan sama sekali pembelajaran yang harusnya kita laksanakan dalam rangka mensikapi pandemi ini gitu. Jadi makanya judulnya juga saya jadi ragu-ragu, ya udahlah saya buat aja implementasi hybrid learning dan atau blended learning di era digital gitu ya. Mau pakai hybrid learning, mau pakai blended learning, mau pakai dua-duanya, monggo. Yang penting proses belajar mengajar kita tidak terputus ya, tetap berlanjut ya, bahkan jauh lebih baik sebelum masa pandemi. Nah, ini sebenarnya esensi dari materi yang akan saya sampaikan ini. Nah, pertama mungkin biasa kita lihat dulu logika alur pikir yang mau saya sampaikan ini, ya, mulai dari motivasi, kemudian faktor pemicu, kemudian transformasi digital, konteks penggunaan TIK di dalam pendidikan, sampai kepada implementasi dan peluang dan tantangannya. Nah, mungkin kita semua nggak ada salahnya melihat kembali bahwa seringkali kita membahas revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Kemudian masuk ke dalam masyarakat society 5.0. Ini rasanya udah berbusa-busa kita sampaikan di berbagai macam webinar, seminar, conference dan sebagainya gitu. Tapi saya khawatir kita sendiri tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, yang kedua ini saya gabung saja, dari revolusi 4.0 itu ada sekurang-kurangnya 8 teknologi yang memicu ya, yang memicu transformasi digital atau yang memicu disruptif. Antara lain artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, drone dan sebagainya. Nah, ditambah ya dengan hadirnya pandemi COVID-19, ya ini tidak ada lagi alasan kita untuk tidak berubah. Nah, cuman yang berubah itu apa begitu? Nah, ini saya belajar dari Prof. Eko, yang berubah itu harusnya mindset-nya kita, ya pola pikir kita, perilaku kita begitu. Bukan hanya memindahkan geografis di depan kelas belajarnya yang sebelum pandemi ke dalam Zoom setelah pandemi. Nah, ini kalau kita kelihatannya hanya memindahkan geografisnya saja, sebelum pandemi kita tatap muka di kelas, selama pandemi kita pindah ke Zoom. Nah, ini yang mungkin perlu kita benar-benar sadari, sudah sejauh mana kita berubah, sudah sejauh mana kita melakukan transformasi digital tersebut. Ya, rasanya kita sudah melakukan, tapi kalau saya lihat pengamatan pribadi saya belum sama sekali. Ya, jadi kita masih dalam wacana, sibuk berdiskusi, berdebat, ya, sehingga yang disalahkan nanti adalah teknologinya. Gara-gara teknologi, mahasiswa malas belajar. Gara-gara teknologi, dosen nggak bisa menyampaikan materinya dengan baik. Jadi yang jadi kambing hitam malah teknologi. Padahal era digital sekarang ini nih, dan juga generasi berikutnya itu harus kita antarkan cara belajar, cara mempelajari, memahami teknologi, cara mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, mau tidak mau harus berubah, tidak seperti business as usual. Nah, 3 gelombang disruptif ini, revolusi industri 4.0, COVID, kemudian pembatasan aktivitas sosial, harusnya kita dapatkan banyak berkah ya di balik musibah tersebut begitu. Tapi kelihatannya kita belum berhasil ya
kalau menurut pengamatan saya kita lebih banyak ngeles di musibahnya saja tanpa melihat berkah di balik pandemi tersebut gitu. Nah, sementara itu dunia terus berubah ya, kita lihat kegiatan-kegiatan kita yang biasanya beraktivitas dari yang lama ke yang baru, bekerja dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 4 ya, sekarang orang bekerja anytime, anywhere, anyhow ya. Kemudian juga orang biasanya pergi bekerja ke kantor, sekarang kita juga bisa bekerja di mana saja, semakin banyak co-working space dan sebagainya dan sebagainya. Jadi perubahan itu sendiri adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindarkan. Kalau saya mengatakan ya itulah dia sunatullah. Nah, khusus untuk di pendidikan ya sebenarnya kita dituntut karena memang zamannya menuntut bahwa pendidikan itu harusnya lebih adaptif, lebih fleksibel. Mungkin ini berbeda di zaman saya dulu waktu SD, SMP ya, di mana kita begitu teratur apa segala macam. Ya sekarang ini nih keteraturan itu bentuknya lain, yaitu dia bisa lebih adaptif, lebih fleksibel, lebih agile, lebih personal, lebih kontekstual, lebih relevan, bahkan lebih manusiawi ya. Kenapa? Selama ini nih kita mengajar di kelas itu berasumsi semua mahasiswa di kelas itu punya kemampuan yang sama. Semua mahasiswa kita atau murid kita yang di kelas itu mempunyai IQ yang sama. Tentunya ini kurang manusiawi menurut hemat saya. Ya, karena pada dasarnya manusia itu satu sama lain kadarnya berbeda-beda. Nah, untuk itu selama pandemi ini sebenarnya kita dipaksa bahwa yang belajar itu tuh harusnya lebih personalized, ya lebih manusiawi, disesuaikan dengan pace-nya, disesuaikan dengan kecepatannya. Ya tentunya kita tetap mempunyai ukuran-ukuran yang namanya standar. Nah, transformasi digital dalam dunia pendidikan ini sebenarnya momen yang tepat sekali, walaupun sudah 2 tahun kita pandemi ini, ya tidak ada kata untuk terlambat. Jadi tetap kita akan terus melakukan transformasi yang tadinya dari kiri ke kanan ini sifatnya rote learning, ya kita tentunya sampai kepada yang saat ini tahapan itu belajar dari berbagai macam sumber, diskusi, kemudian kita posting hasilnya, kita diskusikan lagi ya dan sebagainya dan sebagainya. Kembali lagi inilah bentuk ya fakta yang suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari karena memang zaman berubah, generasi berubah ya. Yang kita pertahankan itu bukanlah tentang apa yang dulu kita dapatkan ya, tetapi yang kita pertahankan itu tuh ya perubahan itu sendiri ya, agar anak-anak kita ke depannya lebih adaptif ya, lebih akomodatif ya, lebih inovatif, kreatif ya menghadapi zamannya. Jadi yang kita harus pikirkan itu adalah anak-anak kita ke depan, bukan diri kita. Nah, di sini juga banyak literatur yang sudah kita kaji, bahkan kita buat penelitiannya ya, mulai dari student center, social learning, personalized learning. Ini merupakan semua paradigm shift of pedagogi ya. Ini saya kira Prof Eko jagonya nanti nih ya, bahwa pedagogi kita sudah bertambah. Tidak hanya pedagogi pembelajaran, tidak hanya pedagogi mata kuliah ya, tapi juga kita tambahkan dengan pedagogi teknologi. Nah, ini juga kalau kita lihat istilah-istilahnya pun makin canggih ya, learning, e-learning, mobile learning, ubiquitous learning, smart learning. Jadi kita mencoba menghindari diri kita dari perdebatan apakah kita mau pakai blended learning, hybrid learning, online learning segala macam. Yang penting kita mengarah kepada smart learning. Orang pada dasarnya bisa belajar di mana saja, kapan saja, bagaimana saja, ya dalam kondisi seperti apapun juga. Nah, ini kita lihat sebenarnya teknologi itu ya sangat menjanjikan atau sangat menyediakan dirinya agar pendidikan kita itu bisa lebih adaptif, lebih fleksibel, lebih agile ya, seperti yang dituntut oleh zamannya itu gitu ya. Jadi sayang sekali kalau kita menyalahkan teknologi
manakala proses belajar mengajar kita kurang berhasil. Ya, karena kitalah yang harusnya menguasai teknologi tersebut agar perubahan yang dituntut itu bisa kita akomodir dengan baik, dengan elegan, ya, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang lebih kokoh ke depannya. Nah, ini tentunya perlu menjadi catatan kita bersama, apakah kita sudah melakukannya, sejauh mana kita sudah melakukannya, dan bagaimana kita selama ini melakukannya, ada yang perlu kita perbaiki, dan sebagainya. Nah, teknologi tidak bisa kita hindari, ya, semakin lama semakin canggih, ya, walaupun masih ada kritik bahwa di daerah-daerah tertentu masih banyak sinyal yang lemot ataupun tidak ada sinyal sama sekali, blank spot, atau di daerah-daerah tertentu teknologi itu masih terasa mahal dan segala macam. Sekali lagi di sini saya selalu menyampaikan bahwa teknologi secara proporsional itu ada solusinya. Kalau sekiranya di daerah yang blank spot, ya tentunya kita tidak menuntut online, ya kita bisa menuntut semi online, bahkan bisa kita tuntut batch mode, ya. Kemudian kalau sekiranya daerah-daerah tertentu komputer ataupun aksesnya, alat-alat aksesnya itu masih terlalu mahal, kita bisa kumpulkan, apakah itu di kelurahan, apa itu di kepala desa, ya di kantor-kantor desa segala macam, ya tentunya dengan menjaga prokes, ya kita bisa membuat atau menyediakan akses-akses pendidikan di berbagai macam daerah. Nah, tentunya, nah ini tadi yang perlu kita personalize. Orang yang berada di daerah remote, orang yang berada di daerah jauh, tentunya tidak kita samakan kecepatannya dengan orang yang berada di perkotaan. Ya, nah ini yang sebenarnya bisa disediakan oleh teknologi, bahkan lebih manusiawi, ya, ketimbang di masa pandemi ini nih anak-anak kita suruh ke kampus atau ke sekolah dengan jarak tempuh yang lumayan jauh, ya mereka juga terancam terhadap lingkungan, terhadap masih adanya serangan pandemi, ya, dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan tanpa harus menyalahkan teknologinya, ya. Sekali lagi, di dalam ilmu komputer itu ada yang namanya online, ada yang namanya semi online, ada yang namanya batch mode, ya semuanya itu merupakan solusi, ya, dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Nah, kemudian aplikasi pun semakin banyak, ya. Nggak perlu kita sekarang ini nih membuat atau mengcoding aplikasi, ya, kemudian kita testing, kemudian kita uji cobakan lagi dan sebagainya. Pakai saja yang sudah ada. Bahkan di sini kita bisa menggunakan di samping sosial media, tentunya bukan ini yang menjadi utamanya, tapi sekurang-kurangnya udah banyak sekali LMS yang bisa kita gunakan sebagai pelengkap dari proses belajar mengajar kita secara e-learning, ya, antara lain yang sering dipakai orang adalah Moodle. Nah, tentunya kita nggak ingin bahwa selama ini nih kita hanya menggunakan sosial media, ya. Kalau saya selalu ada 4 channel untuk berkomunikasi. Yang formalnya itu adalah LMS, kemudian yang untuk sinkronus yaitu kita pakai Zoom atau Gmeet, ya. Kemudian untuk berita-berita yang singkat, pemberitahuan kita pakai sosial media seperti WhatsApp, ya. Dan yang keempat bisa tatap muka tapi dengan prokes yang ketat sekali dengan waktu-waktu tertentu. Jadi 4 channel komunikasi ini merupakan solusi sebenarnya. Jadi tidak hanya satu, ya, tapi kita ada yang resmi, yaitu dalam hal ini learning management systemnya yang resmi yang berupa asinkronus. Semua materi di sana bisa kita upload, ya, tidak hanya PPT, kita bisa buat animasi, kita bisa membuat video, audio, ya, kita bisa membuat kantong tugas-tugas, kita bisa membuat kuis untuk feedback yang cepat, ya, dan sebagainya. Banyak sekali fitur-fitur yang hampir semuanya itu kita butuhkan di tatap muka tersedia di dalam LMS. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita gali lebih jauh lagi
agar proses belajar mengajar kita tidak hanya selama pandemi ini, tapi nanti juga setelah pandemi harusnya itu sudah menjadi bagian dari proses belajar mengajar kita. Ya, karena itulah yang dipaksakan selama kita di pandemi ini, agar tetap kita gunakan sebagai best practice nanti setelah pasca pandemi atau yang namanya new normal. Kita nggak tahu kapan. Nah, konten pun demikian juga ya. Jadi ini juga menjadi kelemahan kita yang utama ya. Pertama kali kita diserang oleh pandemi, salah satu yang saya hadapi untuk pindah dari bentuk tradisional ke bentuk online, ternyata masih banyak kawan-kawan kita yang nggak punya materi ya. Semua materinya itu masih di luar kepala begitu ya. Jadi, dan kalaupun ada, materinya tidak terstruktur dengan baik. Ya, kalaupun terstruktur dengan baik sangat dangkal ya. Jadi ternyata pandemi ini sebenarnya memberi pesan kepada kita agar kita dosen-dosen ini perbanyaklah, perbaikilah, perbaguslah digital learning content kita. Ya, jadi ini sangat penting ya. Apalagi sumber pembelajaran banyak bisa diakses dari mana saja ya, tinggal kita olah. Ya, tentunya jangan kita copy paste begitu saja ya, kita sesuaikan dengan konteks lokal kita sesuaikan dengan pengalaman penelitian kita, pengabdian masyarakat kita, sehingga contoh-contoh yang kita gunakan pun bukan lagi contoh-contoh dari textbook ya, tetapi contoh-contoh yang memang kita kerjakan sendiri. Nah, ini yang kita sebut dengan konteks lokal ya. Nah, jadi di dalam menghadapi era digital ini, terutama di era pandemi ini, kita itu menyediakan pembelajaran semua mode ya pada saat yang bersamaan. Jadi tidak merupakan effort yang luar biasa tambahannya ya. Artinya tetap traditional teaching and learning, waktu yang sama, tempat yang sama bisa kita gunakan ya, tentunya dengan prokes yang ketat. Tapi pada saat yang bersamaan, bagi ada mahasiswa kita yang nggak bisa hadir pada saat yang bersamaan ya, waktunya dia bisa hadir di waktu yang berbeda, different time. Begitu juga mungkin dia bisa hadir di waktu yang sama tapi lagi berada di luar kota ya, different place ya. Semua mode pembelajaran, nggak ada yang tidak bisa kita deliver ya. Nah, tentunya di sini bagaimana kita menyediakannya itu ya, di awal-awal mungkin terasa agak berat, tapi setelah itu harusnya sangat ringan. Karena siapapun yang mau memilih mode pembelajarannya, mau di waktu yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, tempat yang berbeda, tempat yang sama, waktu yang berbeda, atau tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, semuanya bisa dipelajari, bisa dimanfaatkan untuk belajar ya. Jadi nggak ada setiap mahasiswa kita yang tidak bisa akses kepada pembelajaran. Nah, inilah yang harusnya kita tangkap pesan dari pandemi tersebut begitu. Jadi nggak perlu kita perdebatkan, wah 50% tatap muka, 50% online, nanti diganti-ganti, wah pusing kita. Dari mana datangnya 50% itu gitu ya. Jadi sibuk kita setiap kali buat kebijakan, baru kebijakannya mau dijalankan, toto pandeminya naik lagi, COVID-nya naik lagi, bubar lagi, bingung lagi ya. Jadi saya khawatirnya kita kehilangan momentum untuk berbenah diri karena sibuk hanya untuk melihat nih kebijakannya apa begitu. Padahal terlepas dari kebijakan yang ada, bahwa selama pandemi ini kita dipaksa untuk menyediakan pembelajaran untuk semua mode ini, untuk semua channel ini ya. Baik itu di waktu yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, tempat yang berbeda, tempat yang sama, tapi waktunya berbeda dan sebagainya. Ini sebenarnya esensi ya menurut hemat saya yang perlu kita perkuat ya, sehingga kita kasih kebebasan kepada mahasiswa, dia mau memilih mode yang mana, bahkan dia bisa gonta-ganti mode-nya ya. Besok dia mau tatap muka dan di waktu yang sama, tapi kemudian minggu depan dia misalnya ada gejala kena COVID, dia bisa pindah ke tempat yang berbeda. Bahkan juga kalau sekiranya waktu-waktu tertentu dia tidak fit, dia bisa belajar di waktu yang lebih konsisten atau yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi si mahasiswa masing-masing.
ya. Nah, tentu di balik itu tuh banyak mekanisme untuk kita terus berinteraksi, ya. Kalau biasanya kita hanya percaya kepada absensi, ini pun juga tanpa harus absensi, sistem akan memberikan, ya, informasi mengenai aktivitas si mahasiswa kita, ya. Ini yang perlu kita, dan teknologi untuk menyediakan ini tidak mahal, ya. Nah, jadi TIK dalam pendidikan, channel ke berbagai macam sumber belajar semakin banyak, baik yang sifatnya langsung sinkronus maupun yang tidak langsung asinkronus, ya. Di sini menyediakan fleksibilitas waktu belajar, alat-alat untuk mengakses sumber belajar semakin mobile, mudah dan beragam, komputer, laptop, smartphone dan sebagainya. Nah, setiap orang berpotensi sebagai produsen bahan ajar dan sekaligus sebagai pembelajar bahan ajar, resource sharing, ya. Ini juga akan mengundang kreativitas mahasiswa-mahasiswa kita, ya, karena tugas-tugas yang kita berikan itu juga sangat mungkin mereka kerjakan di situasi dan kondisi yang sesuai dengan mereka masing-masing. Nah, kembali lagi di sini, untuk itu saya katakan bahwa mau kita implementasikan hybrid learning. Hybrid learning itu sebenarnya seperti saya sekarang ini nih, ya. Saya belajar saya memberikan materi di depan Zoom, ya. Kemudian di depan saya ada mahasiswa yang tradisional mendengarkan, tapi pada saat yang bersamaan, ya, mahasiswa saya ada juga sebagian yang mengikuti melalui Zoom. Itu namanya hybrid learning. Ya, saya tahun 2006 sudah mempraktekkan ini di UI. Ya, saya punya TV besar, saya punya mahasiswa di 4 tempat, Medan, Palembang, Bali, Bandung, ya. Cuman pada saat itu tuh mereka harus ngeriung di dalam satu ruangan, ya, masing-masing kasih papan nama. Saya bisa memonitor mereka melalui televisi, ya, kita bisa berinteraksi. Tapi pada saat yang bersamaan, saya juga belajar mengajar di depan mahasiswa saya secara tradisional. Nah, itu namanya hybrid learning. Nah, kemudian materi-materi saya rekam, ya, kemudian saya posting di LMS, sehingga manakala mahasiswa saya tidak bisa hadir pada saat itu, baik yang di tempat maupun yang di luar di daerah lain, ya, dia masih tetap bisa mengikutinya melalui mode yang tersedia di LMS saya, asinkronus. Nah, pada saat yang bersamaan itu namanya blended learning, ya. Kita blending antara yang tatap muka dengan yang offline. Jadi menurut hemat saya, ya, kita mau pakai yang mana, pakai aja semuanya, dan bagus judulnya. Di dalam webinar ini kita sebut dengan e-learning. Nah, itulah dia e-learning, ya, menurut hemat saya. Nah, di sini kita coba hindari, ya, perdebatan-perdebatan blended learning, hybrid learning, apa segala macam. Yang intinya bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran yang baik, ya, terutama di era pandemi ini. Nah, di sini kita ngambil istilah e-learning saja, ya, itu belajar secara daring, ya, pembelajaran yang dapat dilakukan dari mana saja, oleh siapa saja, untuk siapa saja, kapan saja, ya. Tentunya semua monitoring, evaluasi, absensi segala macam itu dengan mudah sudah tersedia di fitur-fitur sistem yang kita gunakan. Ya, di sini akan terdapat fleksibilitas tempat belajar, menghilangkan penghalang jarak dan batas, baik itu faktor geografis, ya, kemudian menghilangkan penghalang kapasitas tempat, ya, misalnya mungkin di tempat yang kita sedang berada, katakanlah infrastrukturnya kurang memadai, kita bisa cari tempat yang lebih memadai, ya, dan sebagainya. Nah, ternyata hasil dari e-learning ini kalau kita laksanakan dengan baik, ya, ternyata jauh lebih baik daripada yang traditional learning, ya. Jadi pada intinya itu, ya, kita rangkum di sini, waktu yang sama, tempat yang sama tetap bisa kita lakukan saat ini nih. Tapi kalau kita tambahkan dengan di kuadran satu ini dengan Zoom, maka kita bisa menyediakan pembelajaran bagi mahasiswa kita yang berada di lokasi yang berbeda. Kemudian juga karena kita rekam, ya, kita bisa menyediakan materi pembelajaran kepada mahasiswa kita yang pada saat itu nggak bisa ikut, tapi dia bisa ikut di waktu yang berbeda, ya, di tempat yang sama. Tetapi pada saat yang bersamaan juga
kalau dia nggak bisa ikut pada waktu itu dan dia nggak bisa datang di lokasi yang ditentukan, dia bisa mengikuti di kuadran 4 ini, belajar mandiri ya namanya. Nah, semuanya ini nih bisa terintegrasi, terekam, ya termonitor dengan baik dengan sistem yang ada. Nah, tentunya banyak di sini kemudahan-kemudahan ya, kelebihan-kelebihan yang dari berbagai macam penelitian membuktikan bahwa baik bagi dosen, bagi mahasiswa, bagi perguruan tinggi, ya ternyata e-learning ini kalau benar-benar dikerjakan jauh lebih baik daripada traditional learning. Ya, jadi kembali lagi kita sukanya mencari kambing hitam yang selama ini kita salahkan malah teknologinya, padahal cara belajar mengajar kita, cara kita mengakomodir teknologi yang ada justru jauh dari memadai. Oke, nah ini hasil dari berbagai macam penelitian. Penelitian ini juga pernah saya uji cobakan kembali ya. Jadi traditional learning dengan e-learning kalau dilaksanakan dengan baik, bahkan hasilnya cenderung lebih baik yang e-learning. Ya, e-learning bukan berarti menggantikan atau menghilangkan tatap muka ya, tetapi tatap mukanya bisa kita atur sedemikian rupa ya, tidak seperti tatap muka secara tradisional. Terutama di masa pandemi ini, tatap mukanya tentunya bisa lebih diatur ya, mungkin 1/3 dari mahasiswanya yang datang, sementara 2/3 yang lain ngikutin yang lain, nah secara online dan sebagainya ya. Dan ini juga tidak menghebohkan mahasiswa kita yang berasal dari luar kota ya. Sayang sekali mereka kemarin-kemarin ini ada yang sudah datang mau mulai kos lagi, balik lagi ke kampungnya begitu ya, karena pandeminya naik kembali, COVID-nya naik kembali. Ya, nah ini saya bilang peningkatan efektivitas e-learning ini hasil penelitian dan saya juga udah mengulangi hasil penelitian ini hasilnya konsisten ya. Jadi bisa hasilnya jauh lebih baik daripada yang tradisional. Nah, dalam hal ini nih tidak ada keraguan lagi bahwa e-learning dapat digunakan untuk meningkatkan akses ya dan meningkatkan mutu pembelajaran. Akses berarti kita bisa memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa kita yang tidak bisa datang secara tradisional, tetap juga bisa belajar secara jarak jauh ya, secara online. Bahkan juga dari mutu ya, dari bukti yang sudah dilaksanakan oleh pakar-pakar sebelumnya ya, dari berbagai macam eksperimen, ternyata mutunya jauh lebih baik ya. Panjang ceritanya di situ karena apa? Feedbacknya bisa lebih cepat, kemudian tugas-tugas bisa dikerjakan dengan mengacu berbagai macam referensi yang lebih bermutu ya. Banyak lagi yang bisa dikerjakan, bahkan interaksinya di situ ada forum diskusi yang setiap saat, setiap detik ya, mahasiswa bisa posting walaupun tidak setiap saat harus dijawab oleh dosennya. Keluaran dari pembelajaran e-learning tidak lebih buruk dari pembelajaran tradisional, bahkan cenderung lebih baik. Untuk mengoptimalkan e-learning ini, pengajar harus paham pedagogi teknologi agar tidak didikte oleh teknologi. Nah, ini kita karena didikte teknologi, bahkan banyak teman-teman yang pakai Zoom pun, fitur-fitur Zoom untuk interaktif pun jarang kita gunakan. Di sini ada chatting, ya, ada reaksi dan segala macam. Padahal itu semua bisa kita gunakan untuk meningkatkan interaktiveness kita ya dengan mahasiswa. Nah, selanjutnya mungkin ini saya skip saja, mau pakai blended learning, flipped classroom ya, banyak sekarang istilah-istilah yang bisa digunakan, tapi menurut hemat saya kita di Indonesia ini tidak perlu stick kepada satu model ya, kita kombinasikan aja berbagai macam model yang saya sampaikan tadi, terutama mengenai hybrid learning dan blended learning. Ya, ini juga pengertian-pengertian pembagian persen-persennya, saya kira bebaskan saja, itu tergantung kepada mata kuliah masing-masing. Ya. Nah, jadi hybrid learning dan atau blended learning pada mata kuliah ini sesi yang berisi kombinasi tatap muka dan online. Materi ajar dideliver secara paralel, kombinasi tatap muka dan dengan online. Ya, manfaatnya pusat orientasi di-share dari teacher center ke student center. Sesi yang menggantikan sesi tatap muka dengan sesi online, materi ajar di-deliver sepenuhnya secara online, baik secara sinkronus maupun asinkronus dan sebagainya ya. Jadi banyak cara
untuk kita melakukan memanfaatkan teknologi itu sehingga semuanya bisa belajar ya. Itu intinya. Nah, kebijakan hybrid learning atau blended learning ini secara institusional di level mata kuliah dan atau program studi ini yang penting ya. Seringkali juga dosen-dosen bingung ini kebijakannya apa, mau jalan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau saya selalu menyarankan ya, ini juga dari dulu udah kita lakukan ya, bahwa secara institutionalized sudah ada formal channel ya, channel yang formal untuk proses belajar mengajar ini, yaitu katakanlah untuk yang asinkronusnya gunakan LMS tertentu seperti Moodle misalnya, sedangkan yang sinkronusnya bisa menggunakan Google Meet atau Zoom dan sebagainya. Nah, bentuklah unit-unit pendukung pengelola pelayanan pengembangan e-learning, karena tidak semua dosen ya, walaupun dia pinter tapi nggak pandai membuat materi. Nah, ini juga udah lama menjadi best practice di perguruan tinggi terkenal ya, selalu mempunyai e-learning development center ya. Jadi dosen-dosennya datang ke sana, kemudian 1-2 sesi mulai dia olah materinya itu sedemikian rupa sehingga semakin menarik, semakin interaktif ya, semakin membuat siapapun yang belajar itu bisa merasa senang ya untuk belajar. Kemudian penyediaan infrastruktur, sekurang-kurangnya minimum infrastructure ya, baik itu bandwidth, server, dan sebagainya. Pelatihan-pelatihan bagi dosen dan mahasiswa akan pedagogi teknologi ini penting ya. Bagaimana kita belajar yang menarik lah dengan teknologi ini. Ya, apalagi kalau kita sekarang ini dengan sinkronus, begitu kita buka Zoom, semua mahasiswa kita nutup videonya, kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar ya. Makanya saya selalu memberikan pertanyaannya melalui chat ya. Jadi ada pertanyaan singkat dan saya minta mereka menjawab. Nah, ketahuan di situ siapa yang kira-kira tidak hadir, atau dia hadir dia tutup videonya kemudian dia pergi kemana begitu. Nah, buatlah RPS yang menerapkan hybrid learning dan blended learning atau secara umum e-learning ya. Berilah kebebasan kepada dosen-dosennya, tapi lindungi dosen-dosennya ini dengan kebijakan institusi. Oke, nah gunakan learning management yang ada. Saya nggak sungkan-sungkan mengatakan Moodle karena ini open source ya. Moodle ini udah ratusan ribu perguruan tinggi sedunia menggunakannya, sudah proven ya, apalagi versi terbarunya sekarang udah terintegrasi antara yang sinkronus dengan asinkronusnya ya, yang namanya Big Blue Buttons ya. Dan ini sungguh canggih, tapi tentunya harus diikutkan dengan upgrading servernya, kemudian juga mungkin bandwidth-nya dan sebagainya. Nah, kemudian kembangkan materi dalam berbagai macam media, sekurang-kurangnya dosennya bisa menyediakan ini, tapi untuk mempolesnya menjadi materi yang bagus bisa didukung oleh unit pengembangan multimedia di masing-masing kampus ya, sekaligus memberikan pekerjaan kepada mahasiswanya bisa berupa kerja praktek ya, untuk mengembangkan konten-konten positif. Nah, tentunya peluang dan tantangannya apa? Penerapan hybrid dan atau blended learning ini akan lebih membuka lebih lebar lagi akses ke pendidikan ya, karena hampir semua mahasiswa dengan berbagai macam kendalanya tetap bisa diakomodir ya di situasi saat ini. Penerapan hybrid learning ataupun blended learning bisa menjadi bumerang ke kampus karena proses belajar mengajarnya tidak bermutu. Ya, nah ini yang kita khawatirkan saat ini sedang terjadi ya. Kita menyalahkan teknologinya, mahasiswa semakin demotivated untuk belajar, dosennya tetap melakukan pembelajaran business as usual, tidak ada yang berubah ya, padahal situasi sudah berubah, tuntutan sudah berubah. Nah, kunci sukses dari penerapan hybrid dan atau blended learning adalah pada dosen ya. Jadi kalau dosennya tidak merespon, percuma kita bicara mengenai e-learning selama pandemi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sebagai penutup. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Teknologi COVID-19 menuntut perubahan dalam dunia pendidikan. Teknologi memungkinkan kita belajar di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja. Sementara pembelajaran tradisional menjamin engagement antara dosen dan mahasiswa yang kuat. Ya, hybrid learning dan blended learning ini juga merupakan kombinasi pembelajaran tradisional dan e-learning, jalan tengah untuk menjamin kualitas proses belajar mengajar agar tetap baik, terutama di era digital ini dan di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa kita buka sesi tanya jawab langsung, Prof. Boleh. Mungkin dari peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh lewat chat atau sebenarnya kalau langsung mungkin harus tunjuk tangan dulu ya biar operator bisa memilih mana yang ingin langsung bertanya. Kalau chat silakan. Halo, izin Pak Henry. Halo, izin Pak Henry. Langsung aja Pak Margono. Kan Pak Margono. Baik, makasih Pak Henry, makasih Prof. Terkait dengan paparan tadi sangat menarik dan kebetulan kami di Undira juga sedang mengembangkan e-learning ini. Jadi selama 2 tahun kami di Undira sudah menerapkan, tentu masih membutuhkan pencerahan lebih lanjut, dan terima kasih sekali hari ini kami mendapat pencerahan yang sangat berharga gitu. Dan insya Allah akan segera kami tindak lanjuti atas paparan Prof. Ucok pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menanyakan terkait dengan rumusan capaian pembelajaran, baik capaian pembelajaran mata kuliah maupun nantinya pada lulusan. Kan ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan, dan ada aspek sikap. Nah, dari aspek pengetahuan mungkin karena era milenial sekarang kan cepat sekali mereka menguasai teknologi informasinya. Dari aspek keterampilan juga mereka cepat sekali. Nah, mungkin yang butuh pencerahan dari Prof itu bagaimana mengukur capaian pembelajaran terkait dengan soft skill-nya dan sikapnya, Prof. Karena kan dalam blended ini kan tatamanya kadang-kadang pada saat ujian ini dikerjain sendiri apa enggak sih oleh mahasiswanya. Jadi mohon pencerahan Prof terkait dengan aspek sikap, khususnya ya soft skill secara umum. Saya kira itu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang sering muncul terutama waktu saya masih menjadi ketua Badan Standar Nasional Pendidikan ya. Jadi antara di Permen standar kita itu memang ada 3 sikap ya. Pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap spiritual dan sosial. Nah, ini yang sering juga salah kita mengimplementasikannya, baik memahaminya maupun mengimplementasikannya. Kita melihat komponen-komponen kompetensi itu tuh bentuk hal yang terpisah-pisah begitu, seperti melihat kacamata kuda ya. Oh, ini keterampilan, oh ini pengetahuan, oh ini sikap sosial, ini sikap spiritual ya. Padahal substansinya itu merupakan suatu hal yang terintegrasi, dan juga tentunya di masing-masing mata kuliah kadarnya nggak sama ya. Jadi kalau kita ngajar mata kuliah Pancasila, mungkin sikap sosial yang lebih dominan di situ ketimbang keterampilan misalnya ya. Tapi sebaliknya kalau saya mengajar algoritma, tentunya keterampilan dan pengetahuan yang lebih dominan ketimbang sikap sosial maupun spiritual ya. Nah, ini itu satu hal yang paling mendasar sekali. Mungkin juga pada kesempatan ini mudah-mudahan kawan-kawan saya sebagai pengajar ini memahaminya. Kita melihatnya itu tuh secara komprehensif pakai helikopter view gitu. Nah, kembali kepada CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini juga seringkali kita lepas
dalam merumuskannya itu terhadap konteksnya kita. Ya, kita mencomot rumusan-rumusan CP, padahal resources kita tidak mendukung untuk pencapaian CP tersebut. Resources itu apa? Baik kapasitas dosennya, infrastrukturnya, sarana prasarananya, dan sebagainya, begitu. Dan yang paling penting lagi relevansinya. Ya, jadi CP itu tuh harusnya benar-benar kita rumuskan, ya, sosok lulusan, apalagi ini CP untuk lulusan, ya. Sosok lulusan yang seperti apa yang mau kita hasilkan, ya. Nah, ini harusnya juga bisa ditarik ke hulunya. Di setiap mata kuliah itu jelas ukuran-ukuran dari capaian dari pembelajaran apa yang diajarkan, ya. Jadi kalau sekarang ini bahkan di bidang kami di Infokom itu ada unit kompetensi namanya Pak Margono, ya. Jadi setiap mata kuliah itu tuh harusnya, ya, dia bisa memenuhi unit kompetensi yang sudah terdefinisikan di dalam peta okupasinya kita atau di dalam SKKNI-nya kita, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, ini saya melihat, ya, belum begitu dipahami oleh dosen-dosen, ya. Jadi kalau membuat RPS ditanya ini keluaran atau capaian dari pembelajaran ini apa, bagaimana mengajarkannya, apa yang diajarkannya, bagaimana mengevaluasinya, wah, hilang akalnya, ya. Yang tahu dia hanya ada UTS, ada UAS, gitu, ya. Karena itu perintah, ya. Padahal yang namanya evaluasi itu mungkinlah kalau secara teoritis mungkin Pak Margono juga tahu ada yang namanya sumatif, ada formatif, ya, segala macam. Ya, jadi banyak cara untuk kita mengevaluasi capaian pembelajaran tersebut, begitu. Nah, yang paling penting lagi sebelumnya itu kita rumuskan dulu, ya, capaian pembelajaran yang memang benar-benar bisa kita capai. Ya, benar-benar kita capai itu tuh kalaupun kita nggak punya resources yang cukup, harus kita cukupkan, gitu, atau harus kita adakan. Ya, jadi jangan sampai kita membuat suatu rumusan yang ngambang, ya, yang tidak terdefinisikan dengan jelas, tidak operasional, tidak implementatif, ya, sehingga setiap, ya, di unit yang paling kecil si mahasiswa selesai mengambil suatu mata kuliah, ya, sebenarnya persisnya kompetensi apa yang dia miliki. Nah, ini boleh dikatakan kita tidak lakukan evaluasinya. Nah, kompetensi ini nih mau kompetensi dari segi pengetahuan, keterampilan, ya, sikap, ya, sama saja. Kita lihat dari 3 atau pakai helikopter view tersebut. Inilah yang menurut hemat saya masing-masing kampus, ya, untuk terus-menerus melakukan evaluasi, apakah melalui penjaminan mutu internalnya, ya, untuk melihat, ya, antara RPS atau silabus dari dosen-dosen, materi kuliahnya, proses belajar mengajarnya, proses evaluasinya, ya, kemudian uji kompetensinya, ya, itu benar-benar harusnya sudah terlaksana dengan baik, dan itu semuanya ada. Ya, nah, kembali lagi, ya, kita rasanya tidak memanfaatkan, ya, pandemi ini untuk melakukan penguatan-penguatan yang seperti isu yang disampaikan oleh Pak Margono tadi, begitu. Itu mungkin jawaban saya, Pak Margono. Makasih. Makasih, Prof. Berikutnya lagi ada. Ini ada di chatting ini Pak Andri, mungkin saya bacakan aja, ya, dari Pak Lawrence. Ya, bertanya, bagaimana jika implementasi e-learning di perguruan tinggi tidak diimbangi dengan sarpas dan users yang high-tech? Nah, tidak harus high-tech, ya, tidak harus sarpasnya itu canggih. Sesuaikan aja dengan kadarnya, porsinya masing-masing, ya. Yang seperti saya bilang tadi, kalau memang bandwidth-nya nggak kuat, ya janganlah materinya dalam bentuk video terus, gitu, ya. Ya, kalaupun mau kita buat dalam bentuk video, kita taruh dia di dalam suatu lingkungan yang tidak memakan bandwidth yang banyak, manakala itu di-download, ya. Jadi banyak caranya. Kemudian juga jangan terus-menerus kita pakai sinkronus. Sinkronus ini memakai bandwidth, ya. Jadi lagi pula mahasiswa kita kasihan, ya, kalau dalam satu semester ada 6 mata kuliah, ya, setiap hari dosennya itu tuh sinkronus. Ya, kalau dosennya paling lama ngajar 2 jam di depan Zoom atau di dalam Gmat, di depan Gmat. Tetapi mahasiswanya, ya, 6 kali 2 jam, 12 jam dia non-stop di depan komputer, gitu. Jadi
sebenarnya kita juga mungkin ya belum tahu sekarang ini nih, nanti belakangan baru ketahuan, jangan-jangan kita udah memberikan radiasi yang banyak kepada mahasiswa kita begitu ya, karena setiap hari kita itu hanya Zoom. Itu tadi yang saya bilang ya, memindahkan geografisnya itu dari depan kelas ke Zoom ya. Seharusnya tidak demikian. Mungkin itu Bu atau Pak Lawrence Kellen, makasih. Bagaimana Pak Lawrence? Ada tanggapan? Cukup. Ya, saya jadi ingat pertama kali kita migrasi dari tradisional ke online di Udinus ini, yang pertama kali kita benahi itu tuh memang pertama kali itu bandwidth ya. Jadi kita langganan suatu provider, sementara sebagian mahasiswa aksesnya menggunakan provider yang lain. Akhirnya solusinya sederhana aja, saya bilang ya beli aja bandwidth dari provider yang bersangkutan. Selesai, satu masalah. Kemudian masalah keduanya, begitu mahasiswa akses semua ke materi dosen ya, oh ternyata servernya jeblok gitu ya. Oke, solusinya apa? Ya kosongkan server yang ada atau beli server yang baru. Selesai, udah ya, beli server yang baru ya, hampir 1 miliar gitu. Jadi, nah yang ketiga masalahnya apa? Wah ternyata dosen-dosennya, materi ajarnya juga banyak yang bolong-bolong gitu ya. Semuanya ada di dalam kepala dosennya. Ya udah, langkah pertamanya tulis. Ya, apakah mau di dalam bentuk Word, apakah itu dalam bentuk PPT, naikkan ke dalam ininya kita, LMS-nya kita. Oh ya, sebelum itu LMS-nya juga belum ada. Ya, adanya individu-individu. Buat kebijakan ya dari institusi bahwa kita menggunakan LMS sebagai channel utama pembelajaran kita, namanya Kulino gitu. Udah selesai. Nggak sampai 1 bulan, di awal Maret April ya 2020 itu kita bermigrasi ke online ya. Nah, alhamdulillah di Jawa Tengah ya, Udinus mungkin Pak Suharyadi tahu salah satu kampus yang tidak terputus proses belajar mengajarnya gitu. Jadi sebenarnya solusinya sederhana ya. Jadi seringkali kita bilang nggak perlu sebenarnya kita beli yang komputer yang high tech itu yang seperti apa sih? Saya punya super komputer sekarang nih, malah bukan untuk e-learning ya, untuk riset yang super komputernya. Oke, mungkin itu